A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Oke, bagus. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lamma kemarin yang Bapak bilang lip satu-satu huruf aja. Walam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim uzurahuma rohum berhenti uzurahum wa kana Allah kannya panjang wa kana Allah ghafurur rahima. Okay. Yas'aluka halul kitabi tunazzila alaihim kitaban minas sama ifaqad sa'alu Musa. Itu panjang. Musa akbaro min jalika faqalul harinallaha. Segini lep satu-satu huruf aja dibaca pelan-pelan. Harinallaha jahrotam fa'akhazat humus sohiqatu bizul mihib summat takhozul ijla. Wih, berserak kali lip sekarang. Ijla min ba'di maja humul bainatu fa'afauna anjalika zalik wa'ataina Musa sultanan mubina warafa'na fawqahumul turab. Bentar lip ingat pesan Bapak lip, bacanya satu huruf saja. Warafa'na fawqahumut turab. Warafa'na fawqahumut rohnya nggak panjang turoh bimisakihim wa kulna lahumud khulul baba sujadau
Wa kulna Qulna lahum la ta'du fis sabati wa akhosna. Makanya saya bilang satu-satu huruf aja. wa akhosna minhum misa kon Ghalizo fabima naqasihim misaqahum wa kufrihim biayatillahi wa qatlihimul nabi anbiya abiza bi ghairi hakiu wa qaulihim qulubuna gulf. Bal lip huruf pun udah mulai bersalahan lagi, baris juga. Bal toba. Mana yang berhenti situ? Bal toba'a. Bal Allahu alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Oke, balik lagi baca artinya 151. Makanya kan Bapak ajarkan kemarin, ya kan kalian saya ajarkan gak usah baca buru-buru. Kan itu Bapak bilang kan? Satu-satu huruf aja. Alon-alon asal kelakon, ya kan? Pelan-pelan asal selamat. Oke, coba artinya. Ini dia loh. Artinya 151. 151. mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-rasulnya, tidak membeda-bedakan di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu. Oke, stop. Kita bahas dulu ya ayat 151 dan 152. Perhatikan redaksinya. Ulaika humul kafiruna haqqo. Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Wa a'tadna lil kafirina adzabam muhina. Kata Allah, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Maksudnya apa di sini? Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah. Nah, jadi ada orang yang percaya bahwa Allah itu esa, ya bang. Ada orang percaya Allah itu esa, tetapi satu ayat lagi dia ingkari, dia tidak percaya kepada hari akhir. Ngerti nggak maksudnya? Gimana? Dia percaya Tuhan itu ada, Pak. Iya, dia percaya Tuhan tuh satu, Allah. Percaya hari akhir itu ada. Tapi tidak percaya hari akhir ada. Itulah yang dimaksud kepada Allah itu adalah mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya. Di mana tempat mereka? Ini azab yang menghinakan. Dikasih azab yang menghinakan. Kemudian ada lagi fenomena-fenomena hari ini. Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Nabi, tapi nggak sholat. Bahkan dia sampai bereksperimen. Sholat itu kan artinya mengingat, kata dia. Ya kalau kita udah ingat Allah, ngapain sholat? Ada di Indonesia ini ada aliran yang seperti itu. Berhati-hati. Ada juga
percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, tapi Nabinya dia hanya mau golongan dia saja. Sesuai nama gitu. Oke, Bapak luruskan ya. Ada kaum dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Nabi, tapi Nabi selain dari kaumnya dia nggak percaya. Satu contoh, golongan kaum Yahudi. Mereka nggak mau mengakui Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu bukan golongan dari Yahudi, bukan keturunan Yahudi. Oh, benar. Makanya mereka hanya meyakini sampai Nabi Musa. Nah, jadi nggak boleh, kata Allah di sini kan nggak boleh kita bedakan. Nah, turun ini ayat kalau orang beriman itu kata Allah ayat 152. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya tidak membeda-bedakan. Nah, nggak boleh kita beda-bedakan. Makanya Islam ini meyakini baik dari Musa, baik dari Nabi Isa yang dianut atau dikultuskan oleh agama tertentu. Kita bilanglah Nabi Musa dikultuskan sangat spesial bagi agama Yahudi. Nah, ini kalau Nabi Isa sangat spesial bagi agama Nasrani. Nah, Islam mengakui semua. Ya, kita tidak ada membeda-bedakan. Nah, itu bedanya. Oke, lanjut kita ayat 10:3. Sampai sini paham? Jadi nggak boleh ya kalau kata Allah di dalam Al-Quran kau sholat, jangan kau bantah itu. Jangan kau bantah ya. Yang bahaya itu dibantah, nggak boleh. Ya kalau kau nggak mau sholat ya udah diam aja, itu urusan kau masing-masing. Jangan kita mencari. Kalau kata Allah narkoba itu haram, udah haram aja. Jangan kau ini kan, kau dalil-dalilkan lagi, jangan ya. Nggak usah. Sempat kebunyi kalau narkoba itu halal. Iya, pakai dalil apa segala nggak boleh. Kalau ya salah. Misalnya kalian menjudi haram nggak? Haram, nggak usah kau dalilkan lagi. Oh, judi itu Jangan membenarkan sesuatu. Iya, apa tadi kan? Bukan sesuatu yang salah. Nah, jangan membenarkan sesuatu yang salah. Kalau udah salah. Biar kau nggak dapat apa tadi kata Allah? Ajab yang menghinakan. Sama aja sama murtad. Membenarkan. Beda, itu konteksnya beda. Jadi kalau judi, ya aku tahu haram, kau jalani ya kan urusan aku itu. Ya bagus gitu aja, lebih apa namanya? Lebih Kayak sinkron aja. Ya lebih wibawa aja lah, nggak usah cari-cari alasan. Iya aku tahu, aku membenarkan judi itu haram, selesai. Jadi kok nggak dapat apa? Nggak dapat murka Allah. Nah gitu. Oke, turun ayatnya 153, baca arti. Orang-orang ahli kitab pada Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah. Nah kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti nyata, namun demikian maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan nyata. Lanjut. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka masuk kilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak atau alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Oke. Ini dengar baik-baik, Bapak sedikit aja mengupas ini. Jadi kita sebenarnya khusus pembahasan tentang kisah Nabi Musa. Tapi Bapak singkat aja. Perhatikan ayatnya Bang, dari ayat 153. Orang-orang ahli kitab meminta kepada Muhammad. Jadi waktu itu Nabi Muhammad dimintai oleh orang-orang Yahudi untuk menurunkan sebuah kitab dari langit. Maksudnya langsung kitab itu turun dari langit.
harus nampak depan mata mereka. Iya, harus dapat depan mata mereka. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi atau orang-orang yang dimurkai Allah. Dari dulu begitu. Bapak cerita dulu dari zaman Nabi Soleh, mereka minta mukjizat. Ya, mereka minta mukjizat. Allah kasih mukjizat sapi. Nabi Soleh perintahkan tidak boleh membunuh sapi ini. Ada aturannya Nabi Soleh. Kata Nabi Soleh, hari ini kalau kau ngambil susu sapi ini, maka sapi ini tidak akan makan di kebun atau tidak akan keliling lah cari rumput. Ya, tapi kalau hari ini sapi sedang makan, jangan kau ambil susunya. Itu aturannya. Berarti kalau hari ini sapi itu ngambil makanan di lingkungan, maka jangan boleh ambil susunya. Tapi kalau sapi itu diam, tidak makan, berarti boleh ambil susunya. Ini juga dilanggar oleh kaum Samud. Sampai akhirnya kaum Samud hancur. Kemudian mukjizat juga pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Apa mukjizat yang nampak di depan mata orang Yahudi? Itu Laut Merah terbelah. Membelah laut. Nah, kemudian apa lagi? Nabi Musa punya mukjizat, tongkatnya bisa berubah jadi ular. Itu pun ingkar lagi. Tengok nih ayat nih. Ya, nggak bisa dipercaya. Bukan hanya itu aja mukjizat yang didapatkan oleh kaum Yahudi kepada Nabi Musa. Satu, mereka juga menerima makanan dari langit. Jadi istimewa betul. Kemudian apa kata di sini? Kurang ajarnya kurang ajar yang mereka. Mereka minta kepada Musa, ya Musa kami pingin lihat Tuhan, kata. Oh. Langsung Allah murka. Apa yang terjadi kepada mereka? Langsung mereka disambar petir, mati bos. Jelas kan? Langsung mereka disambar petir. Dihidupkan lagi. Karena Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah hidupkan mereka kembali. Dihidupkan oleh Allah. Udah dihidupkan oleh Allah itu masih juga mengingkari. Kapan mengingkari ya Pak nih? Allah perintahkan mereka untuk pergi ke Baitul Maqdis, tapi sambil bersujud. Mereka tidak mau. Jadi itulah ingatan Allah kepada Nabi Muhammad, nggak ada gunanya. Toh juga kau tunjukkan mukjizat kepada mereka, maksudnya bahasa kasarnya gitu. Kau tunjukkan juga mukjizat kepada mereka ya Muhammad, tetap sama juga nanti mereka apa? Ingkar. Ada gunanya. Kalau mereka memang beriman, tak perlulah harus ada mukjizat nyata di depan mereka. Nah ini bahayanya. Makanya sering Bapak bilang hidayah itu, kalau kalian pernah ingat ucapan saya, hidayah itu sebenarnya semua manusia dapat. Hidayah itu, petunjuk itu dapat. Cuman orang tidak mau ambil. Semua makhluk pasti mendapatkan hidayah. Itulah gunanya fungsinya akal, fungsinya mata. Akal untuk berpikir, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Itu hidayah masuknya dari situ. Apa contohnya hidayah Pak? Kau lihat orang yang narkoba, pasti hidupnya gimana? Hancur. Kau tengok orang yang berzina, hamil di luar nikah, seharusnya kan hidayah sama kita, pelajaran. Tapi kenapa kita tetap melakukannya? Berarti jangan nanti kau salahkan setan. Memang setan ini, setan pun ketawa. Memang hasratnya yang tinggi. Aku nggak ada goda kau, kata setan pula ya kan. Kapan aku goda kau? Memang kau aja yang nafsuan kan gitu. Nah, ini hati-hati ya. Kan? Memang penyakit orang Yahudi ini suka membunuh para nabi bang. Banyak nabi yang dibunuh. Nabi-nabi yang mereka bunuh sangat banyak. Termasuk mohon maaf, Yahudi ini pernah membunuh sekaligus 2 nabi. Karena Nabi Isa kita meyakini tidak dibunuh oleh kaum Yahudi.
Siapa yang dibunuhnya? Nabi Isa ini hidup, ya. Isa ini hidup di masa 3 nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Satu zaman itu 3 nabi. Bayangkan berarti kayak mana bandalnya orang Yahudi ini sampai Allah utus 3 nabi. Yang mana itu kira-kira bang? 3 nabi yang Allah utus. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dua-duanya meninggal dunia. Nabi Isa juga hampir meninggal dunia, lalu Allah angkat ke langit. Dan inilah yang dijadikan keyakinan oleh saudara kita yang umat beragama Nasrani sebagai hari kenaikan Isa Al-Masih. Kan itu kita peringati kan? Tapi versi kita betul sama versi, cuman versi kita tidak menganggap Isa sebagai Tuhan. Itu aja bedanya. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada Pak, hari Sabat ini. Oh, hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Jadi orang Yahudi itu setiap umat beragama beda. Setiap umat beragama itu punya hari khusus beribadah. Hari yang spesial. Islam hari spesialnya apa? Jumat. Orang Yahudi hari spesialnya hari Sabtu. Orang Nasrani hari Minggu. Jadi setiap agama itu pasti punya hari-hari khusus. Kalau Hindu mereka punya hari Nyepi. Kalau Buddha mereka punya hari Waisak. Jadi pokoknya setiap agama itu apapun agamanya pasti mereka punya hari khusus. Apa? Kayak lebaran. Kita juga punya kan hari khusus kita. Kita hari khusus kita. Oke, ada lagi kira-kira? Oke, jadi ingat pesan Bapak yang tadi, kalau kita melakukan kesalahan, jangan membenarkan yang salah. Udah bilangnya salah, biar supaya kita tidak dapat ajab dari Allah atau murka Allah. Kalau salah-salah, zina diingatkan orang, wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Udah diam aja. Kalau kamu yang pacaran, ya aku tahu itu salah. Kenapa kau lakukan kalau kau udah tahu salah? Itu urusan aku lah sama Tuhan. Udah gitu aja. Gak usah kau bilang, oh zina nih biar apa pacaran itu biar supaya mendekatkan biar aku semangat sekolah. Nggak ada. Udah nggak usah.